Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Mahasiswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam mata kuliah kita walaupun dalam bentuk online YouTube. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan karena kebetulan hari ini Ustadz ada kegiatan di bulan Ramadan yang berkah ini. Baik, kita masuk mata kuliah kita ini usul tafsir wa qawaiduh. Hari ini kita akan membahas sedikit sebelum nanti Ustadz bagikan kelompok. Nanti yang ingin bertanya silakan di grup WA saja ya, di grup WA mata kuliah kita di kelas kita masing-masing. Tema kita hari ini adalah Al-Quran sebagai mukjizat. Ya, Al-Quran sebagai mukjizat. Mukjizat itu kita terambil dari kata ajaza yu'jizu mukjizatan ya, yang artinya adalah melemahkan atau bahasanya khariqul ada, sesuatu yang memang di luar kemampuan manusia. Ulama mendefinisikan bahwa yang disebut dengan mukjizat sesuatu yang luar biasa yang nampak pada diri seorang yang mengaku nabi atau utusan Allah. Sesuatu itu ditantangkan kepada masyarakat yang meragukan kenabiannya dan tantangan tersebut tidak dapat mereka tandingi. Itu yang disebut dengan mukjizat. Ya, itu mukjizat. Maka mukjizat dari definisi tadi apa kita maknanya? Yang pertama, setiap mukjizat mengandung tantangan. Jadi setiap mukjizat mengandung tantangan. Maka mukjizat-mukjizat ada seperti mukjizat Nabi Saleh, mukjizat Nabi Musa, mukjizat Nabi Isa dan mukjizat Muhammad SAW merupakan keahlian pada diri Nabi tersebut dari tantangan terhadap masyarakat yang ada. Makanya kita lihat misalnya pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ya, pada Nabi Musa itu kan umatnya memang ahli sihir semua itu. Ahli sihir semua, pandai kalau bersihir. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Musa dengan tongkat yang bisa berubah menjadi ular besar untuk mengalahkan sihirnya orang-orang itu. Ya, dan tongkat itu bisa menjaga kekuatan. Begitu juga dengan mukjizat yang dapat membelah laut. Ya, kita tahu Nabi Musa punya tongkat. Ya, kemudian disuruh Allah untuk membelah laut. Kenapa? Karena dia dikejar oleh Fir'aun. Ya, dikejar oleh Fir'aun. Dan ketika dikejar oleh Fir'aun, oleh Allah SWT diberikan kekuatan dan mukjizat supaya kaum Fir'aun yang diktator tadi terkalahkan. Nah, ketika Nabi Musa sudah mentok sampai ke laut, tidak tahu lagi nak buat apa, atas izin Allah suruh untuk memukulkan tongkatnya di laut, ya, laut merah yang besar tersebut. Subhanallah, ketika dia pukulkan tongkatnya ke sana dan laut pun terbelah, dan ketika itu dia masuk berjalan sampai ke seberang, lalu kelompok daripada Fir'aun datang untuk mengejar Nabi Musa alaihissalam. Tapi ternyata Allah menenggelamkan Fir'aun dan tenggelam. Itu mukjizat. Begitu juga dengan mukjizat Nabi Isa. Kita tahu pada masa kenabian Nabi Isa itu kedokteran atau pengobatan sangat viral, kira-kira begitu. Maka datang Allah memberikan kekuatan kepada Nabi Isa untuk bisa menyembuhkan apapun bentuk penyakit. Bahkan tidak hanya itu, orang mati pun bisa dihidupkan oleh Nabi Isa alaihissalam selain daripada menyembuhkan penyakit. Jadi kalau bahasa orang, pokoknya Nabi Isa itu nyentuh orang sehat. Itu kehebatan Nabi Isa alaihissalam. Dan itu mukjizat beliau, menyembuhkan orang sakit apapun bentuk sakitnya, seberat apapun sakit, kemudian juga bahkan bisa menghidupkan orang mati. Dalam Al-Quran itu tubrul akma, orang buta yang dibuatnya lagi melihat. Artinya pengobatan yang ada dijadikan mukjizat bagi Nabi Isa. Kenapa? Untuk menentang umatnya ketika itu. Maka Nabi Isa hadir dengan membawa mukjizat yang bisa menandingi daripada kekuatan orang-orang atau masyarakat ketika itu. Kemudian nabi-nabi yang lain rasanya banyak, nabi-nabi yang memang memiliki kekuatan. Sama juga dengan Nabi Muhammad. Ya. Nah, namun mukjizat-mukjizat itu tidak khalid, tidak kekal. Mukjizat Nabi Musa clear sampai di sana. Mukjizat Nabi Isa pun clear sebenarnya tidak ada. Sebab kalaupun ada mukjizat itu hanya sekedar sebentar saja, clear selesai. Beda dengan Muhammad yang punya mukjizat khalid, yang punya mukjizat yang sangat kekal adanya. Nah, itulah bentuk mukjizat nabi-nabi yang ada. Jadi adanya mukjizat karena keahlian yang terjadi pada masyarakat ketika itu. Kemudian yang kedua, mukjizat hanya ditujukan kepada mereka yang ragu. Makanya kita orang Islam tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran mukjizat, walaupun itu mukjizat. Tapi bagi kita bukan mukjizat, itu adalah tanda dan ayat kebesaran Allah. Itu mukjizat bagi orang non-Muslim. Makanya kita lihat orang-orang yang mengkaji Islam, mendalam Islam, ya, itu mereka sadar. Mereka pasti akan tahu tentang kemuliaan Islam dengan Al-Quran. Kita lihat misalnya Rini Andono dan banyak lagi yang lain, itu masuk Islam menjadi mu'alaf karena baca Al-Quran. Setelah dia baca, setelah dia kaji, terlihat, oh ternyata tidak sedikit pun dari Al-Quran ada yang bertentangan, yang berbeda. Semuanya bernilai maksimal. Dan itu mukjizat bagi yang non-muslim. Bagi kita tidak menjadi mukjizat, itu menjadi ayat dan tanda.
dengan hadirnya Al-Quran, dengan wujud Al-Quran dia menjadi penambah kebaikan dan juga penunjuk kebenaran atas kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis yang dirahmati Allah SWT. Lalu barangkali pertanyaan kita, Ustaz, kira-kira mukjizat itu apa sih? Dari Al-Quran apa sih mukjizatnya, atau apa sih bentuk-bentuk yang istimewa? Nah, ulama dalam hal ini, kalau kalian yang Ustaz suruh untuk kalian beli bukunya, ini bukunya Kaidah Tafsir Quraisy Shihab, ya, jadi silakan miliki bukunya. Jadi ada beberapa, minimal ada 3 aspek. Yang pertama aspek keindahan dan ketelitian bahasa, kemudian juga aspek ilmiah dan juga pemberitaan gaib. Ini adalah aspek-aspek ilmiah. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran, karena inti Al-Quran adalah sesuatu yang memang sempurna, yang kalau bahasa kita tidak mungkin bisa dibuat oleh Muhammad SAW. Kenapa? Itulah mukjizat khalidah, mukjizat yang kekal. Yang pertama adalah keindahan dan ketelitian bahasa Al-Quran. Jadi bahasa Al-Quran itu subhanallah. Bahasa Arab nanti akan dibahas oleh pemakalah bahasa Al-Quran. Bahasa Arab, bahasa Al-Quran, atau bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Jadi itu bedanya. Karena bahasa Al-Quran itu bahasa yang sangat sempurna, bahasa yang sangat maksimal. Ya, karena ketika kita terjemah atau baca satu saja atau 2 saja kalimat, itu berbeda-beda. Misalnya, ini contoh yang kalau kalian buka beberapa buku yang dimiliki oleh ulama-ulama ya tentang keseimbangan kata dan bahasa dalam Al-Quran. Misalnya kata yaum. Jadi yaumun bahasa Arabnya itu kan hari artinya. Dalam Al-Quran setelah dicek oleh ulama itu kurang lebih sekitar ada 395 kali. Dan uniknya lagi jumlahnya itu hampir sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Kemudian kata ayam dan kata yaumin. Daripada yaum tadi. Kalau kita yaum kan 1. Ini ayam, yaumin 2. Kemudian ayam itu hari-hari jamak plural. Itu setelah dicek oleh ulama ternyata ada sekitar 30 kalimat dari 2 kata tersebut. Artinya ini hampir sama dengan jumlah hari dalam 1 bulan. Subhanallah. Itu kalau bukan Allah tidak mungkin benda itu diatur. Maka itu mukjizat bagi kita. Dan yang lagi ini kata syahr. Kayak syahr Ramadan dan syahr-syahr yang lain. Setelah dicek oleh ulama hanya ada 12 kata saja. Dan syahr itu artinya bulan. Dan itu sama dengan 12 bulan jumlah yang ada dalam keseharian kita. Dan juga termaktub dalam konteks ini. Dan banyak lagi. Ya, misalnya kalau kita lihat nanti akan ada lapas adalah wadah makna ya. Banyak sekali kata-kata dalam Al-Quran yang bahasanya unik. Dan ketika diterjemah memiliki makna yang sangat sempurna. Contoh nanti akan kita bahas itu fa'ala, kasaba, sona'a. Ya, ketika fa'ala dengan kasaba itu hampir sama sebenarnya maknanya. Kalau kita lihat buku bahasa Arab, buku kamus itu artinya berbuat atau bekerja. Tapi ketika gunakan dalam Al-Quran beda. Ya, dalam Al-Quran misalnya al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim bima kanu yaksibun. Hari di mana mulut mereka dikunci, ya tangan mereka pun diajak bicara dan kaki mereka diajak bicara. Bimakan yaksibun, terhadap apa mereka yang lakukan. Tidak bimakan yaf'alun, gunakan kata kasaba. Ya, tapi ketika firman yang lain, ya la ya'sunallahu ma amalahum wa yaf'alun ma ya'murun, menggunakan kata fa'ala ketika malaikat berbuat. Nah, ada ulama mengatakan ini kan bahasa ini indahnya ketelitian bahasa. Kata kasaba itu lebih cenderung kepada perbuatan yang ada kenegatifannya. Ya, jadi tangan mereka dikunci, mulut mereka dikunci, tangan diajak bicara, kaki diajak bimakan yaksibun, bukan bimakan yaf'alun. Artinya perbuatan mereka banyak perbuatan-perbuatan dosa yang harus di-clear dan dipertanggungjawabkan. Sementara ketika fa'ala itu lebih cenderung kepada perbuatan yang tidak negatif, yang juga cenderung kepada perbuatan yang memang berada posisi umum, tidak negatif dan tidak buruk, artinya dia umum. Apapun perbuatan, apapun pekerjaan, maka itu adalah fa'ala. Dan juga ada sona'a, ja'ala dan macam. Itu adalah bentuk penggunaan bahasa. Dan nanti kita akan bahas pada lafaz adalah wadah makna dalam bahasa Al-Quran. Makanya bahasa Arab indah. Makanya bahasa Al-Quran ini menjadi bahasa Al-Quran, bahasa yang sangat indah dan bahasa yang sangat teliti dalam kandungan dan maknanya. Makanya ada ulama sebenarnya yang mengharamkan terjemah Al-Quran. Terjemah ya, karena kalau kita terjemah itu kan kadang-kadang beda. Contohnya, maksud kalian terhormati Allah, kata qatala. Kalau Anda terjemahkan artinya membunuh. Sehingga faqatil mahsusakiftumum. Sehingga terjemahnya bunuhlah mereka dimanapun mereka berada. Padahal kata qatala tidak mesti membunuh, tidak mesti menghilangkan nyawa. Kata qatala bisa bermakna jahada. Itulah indahnya dan sempurnanya ayat dan bahasa dalam Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, aspek syarat ilmiah Al-Quran. Itu mukjizatnya. Jadi selain bahasa yang teliti, bahasa yang sempurna, ternyata Al-Quran juga memiliki syarat ilmiah yang sangat sempurna, sangat ilmiah yang sangat baik.
Kita ambil contoh, bila dikaitkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak sekali istilah ilmiah Al-Quran. Seperti misalnya kata dia dan nur. Ya, dalam Quran surah, nanti tidak usah sampaikan dalam Quran surah Az-Zumar ya. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura. Nah, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Bayangkan, kata dia dan nur berbeda. Namun setelah ditafsirkan oleh ulama, ini teknologi. Ini sama dengan hukum tata surya. Kata dia itu artinya adalah cahaya bersumber dari dia sendiri. Karena matahari mempunyai cahaya yang sendiri karena dia adalah sumber cahaya. Kemudian setelah itu nur untuk bulan. Karena dia bukan sinar yang dia sendiri, tapi sinar yang terpantul dari cahaya matahari. Sehingga kan secara otomatis benda itu menjadi ilmiah dan menjadi lebih sempurna maknanya secara teknologi. Kemudian berikutnya ada juga firman Allah Quran surah An-Najm ayat 4546. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa min nutfatin idza tumna. Kalau kita kan melihat sederhana saja bahwa sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani yang dipancarkan. Ini kan macam biasa saja ini. Tapi ternyata subhanallah, kata nutfah dalam kalimat tadi berarti setetes yang membasahi. Informasi Al-Quran tersebut sejalan dengan penemuan ilmiah abad ke-20 yang menginformasikan bahwa pancaran mani yang menyembur dari alat kelamin seorang pria mengandung sekitar 200 juta benih manusia. Sedang yang berhasil bertemu dengan ovum ya hanya satu saja. Jadi tumna, terpancar. Makanya kan kalau kita lihat kajiannya mendalam sekali. Padahal ini biasa, tapi ternyata subhanallah kajian ilmiahnya mantap. Mungkin juga kalian pernah dengar firman Allah, wa ja'alna riya lawaqih. Kami jadikan angin itu sebagai alat perkawinan. Rasa-rasanya tidak masuk akal. Kok angin kawin? Oh ternyata terjadinya pertumbuhan buah-buahan. Sehingga kalau mangga berbuah itu hampir semuanya berbuah. Perkawinan mereka itu melalui riyah, melalui angin. Dan angin itulah yang menjadi esensi di dalam perkawinan tersebut. Dan ini menjadi teknologi yang ilmiah. Dan itu dekat dengan mukjizat Al-Quran. Kemudian contoh yang lain ya. Kita lihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 223. Kata nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ini menyandarkan bahwa kelamin anak adalah hasil sperma pria. Sedang wanita sekedar mengandung karena mereka adalah bagaikan ladang. Ladang, ya harsul lakum. Istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu bercampurlah dengan benar dan wajar, kapan dan bagaimanapun kamu suka. Subhanallah. Kalau kita lihat kajian ilmiah kan jelas. Jadi perempuan itu tempat mengandung, sedangkan laki-laki penentu untuk menghidupkan hasil benih tadi. Subhanallah. Ya, pertanyaannya, dari manakah Nabi Muhammad mengetahuinya kalau bukan dari Allah? Nah, ini berarti mukjizat Al-Quran. Nabi itu ummi. Ummi itu kata orang yang tidak bisa baca, tapi subhanallah, ayat-ayat yang turun itu kan semuanya. Makanya yang namanya Al-Quran bukan perkataan Nabi, tapi adalah firman Allah SWT. Nabi hanya tabligh, menyampaikan ya dan membenarkan apa yang menjadi firman Allah SWT. Tasdiqul ladzi baina yadaik wa tafsilal kitab. Memberikan kebenaran, kemudian juga memberikan tafsil, penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan terhadap Al-Quran yang diturunkan Allah SWT, insyaallah. Kemudian yang ketiga, aspek terakhir ya, aspek pemberitaan gaib. Jadi kita lihat dalam Al-Quran kan sesuatu yang ada yang belum terjadi dan ada yang sudah terjadi. Ya, makanya secara garis besar dalam pemberitaan gaib dalam Al-Quran itu ada dua. Pertama, gaib masa datang yang belum terjadi dan diinformasikan Al-Quran. Ini ada kemudian terbukti dan ada juga yang belum. Banyak. Misalnya bagaimana kaum Yahudi, bagaimana ke depannya begini dan seterusnya banyak. Ya, yang berita-berita yang sebelum yang akan datang tapi belum terjadi, ada juga yang sudah terjadi. Kemudian yang kedua, gaib masa lalu yang telah silam. Nabi sendiri tidak sampai pada kehidupan itu. Sejarah yang ditelah sejarah lalu diungkap oleh Al-Quran. Ternyata kemudian setelah sekian lama atau sekian abad terbukti kebenarannya. Kita ambil contoh misalnya, ya, yakni firman Allah dalam Quran surah Yunus, cerita tentang Fir'aun yang dikejar oleh Musa dikejar oleh Fir'aun yang saya sampaikan di awal tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fal yauma nunjika bibananika litakunu liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Fir'aun, agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang datang setelah kamu. Sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar lengah, tidak mengindahkan tanda-tanda kuasa kami. Bayangkan pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Ya, bayangkan masuk yang dirahmati Allah. Badan Fir'aun tersebut diselamatkan oleh Allah. Untuk apa? Supaya menjadi pelajaran. Bahkan hari ini kalau kita jalankan bisa lihat. Hasil penelitian pun menunjukkan
Karena hal tersebut terjadi pada 1200 tahun sebelum Masehi. Itu terjadi. Nabi Musa dikejar oleh Firaun. Nanti kemudian pada awal abad ke-19, tepatnya pada tahun 1896, ahli purbakala Loret menemukan di lembah raja-raja Luxor Mesir satu mumi yang dari data-data sejarah terbukti bahwa ia adalah Firaun yang bernama Maniptah yang pernah mengejar Nabi Musa sampai ke Laut Merah. Selain itu pada tanggal 8 Juli 1908, Elliot Smith mendapat izin dari pemerintah Mesir untuk membuka pembalut-pembalut Firaun tersebut. Apa yang ditemukan adalah satu jasad utuh seperti yang diberitakan Al-Quran, padahal disampaikan oleh Nabi Umi yang buta tadi. Pertanyaannya, kok bisa? Nah, inilah mukjizat Al-Quran. Bukan buatan Nabi tapi firman Allah SWT. Kemudian kalau kita lihat, semua yang terjadi pada Firaun yang Ustaz sampaikan tadi, itu bisa kita lihat. Kalau misalnya Anda ada kesempatan, silakan pergi ke Mesir, bisa ada di sana nampak bagaimana Firaun bentuknya, keadaannya. Bahkan kalau kita buka internet di YouTube itu ada ya daripada Firaun tersebut. Maka terlalu banyak ragam dan peristiwa gaib yang diungkap Al-Quran dan tidak mungkin dikemukakan dalam kesempatan kita pada perkuliahan kali ini. Tapi paling tidak kita tahu bahwa Al-Quran itu menjadi mukjizat, bukan seperti mukjizat Nabi Musa yang dapat membelah lautan, bukan juga mukjizat seperti Nabi Musa yang tongkat bisa menjadi ular, tidak, karena itu hanya sementara. Tapi kalau mukjizat Nabi Muhammad itu khalid, kekal sampai hari ini, sehingga tidak ada satu orang pun yang sanggup menandingi. Sehingga Al-Quran tidak menentukan aspek segimana mukjizatnya, tapi semua menjadi mukjizat. Jadi tantangan kepada masyarakat. Ayat-ayat yang dipahami sebagai kekuatan untuk menentang orang-orang yang meragukan Al-Quran, sebagaimana firman Allah di antaranya Quran surah Al-Baqarah ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kamu tetap dalam keraguan, ragu kepada Al-Quran, kami yang turunkan kepada kalian, kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surah, bahkan buatlah satu ayat saja. Jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang diturunkan Allah, jika kamu orang yang benar. Artinya setelah kamu buat, panggil orang-orang yang dapat membenarkan apa yang kamu lakukan, in kuntum shadiqin, apabila engkau adalah orang yang benar. Tapi sampai hari ini tidak ada menerima tantangan tersebut, karena memang Al-Quran adalah mukjizat yang sangat sempurna, mukjizat sangat baik yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Nah, minimal tadi 3 hal tentang kemukjizatan daripada Al-Quran tersebut. Yang pertama, dari segi kebahasaan yang begitu indah, dari segi tataran syarat ilmiah yang begitu lengkap, ya. Kemudian juga dari pemberitaan gaib yang sebenarnya belum kita ketahui, yang dulu maupun akan datang. Ya, Nabi sendiri tidak pernah tahu bagaimana hidupnya Nabi Musa, bagaimana hidupnya Nabi Adam. Tapi subhanallah, dalam Al-Quran dijelaskan dengan jelas oleh Muhammad. Dan kenapa? Karena itu berita datang dari Allah yang maha mengetahui, yang tahu tanpa batas dan tahu tanpa infinite dan infinite. Tidak ada perbatasan bagi Allah SWT. Karena idza arada syai'an ayyakula kun fayakun. Bila Allah menginginkan sesuatu, maka dia akan mengatakan jadi, maka jadilah. Nah, itu kuliah kita hari ini. Baik. Info tugas pembuatan makalah. Untuk MK Usul Tafsir Waqwa itu sudah Ustaz tentukan judul-judul makalahnya. Nanti akan Ustaz share di grup WA ya. Insyaallah nanti. Setiap orang dapat satu judul. Nanti akan kita bahas bersama dalam presentase insyaallah. Jadi silakan selama Ramadan ini ya, kita ada 2 kali pertemuan barangkali, buatlah makalahnya dengan maksimal sesuai dengan judul atau tema yang diberikan. Makalah dibuat selama Ramadan ini. Jadi kita Ramadan ini hari ini kuliah online, besok Allah pertemuan berikutnya kita tidak kuliah. Silakan buat makalahnya. Nanti setelah Ramadan kita akan pertemuan langsung tatap muka dan tidak ada alasan yang belum selesai makalah. Jadi sekarang mau namanya nomor 1, 2, 3 sampai terakhir, kita susun. Yang nampil duluan kelompok 1, kelompok 2 tidak. Tapi yang nampil tergantung yang Ustaz sebut. Yang Ustaz sebut A, nampil A walaupun dia nomor 11 misalnya. Yang nampil B walaupun dia nomor 10, dia nampil. Yang nampil C walaupun nomor 1, Ustaz akan suruh tampil. Jadi artinya tampilannya bukan tergantung pada nomor makalah, tapi tergantung pada kehendak Ustaz siapa yang akan tampil. Ya, mudah-mudahan Allah rahmati insyaallah. Dan sekali lagi Ustaz berharap silakan miliki buku kaidah tafsir yang sudah Ustaz tentukan tadi ya, yang ini. Karena makalah banyak Ustaz ambil dari sini. Kemudian juga kaidah tafsir milik Prof. Salman Harun. Ya, dan juga beberapa kitab-kitab yang bisa kalian pegang untuk menjadi rujukan dalam mata kuliah tafsir kita. Silakan yang bertanya berhubungan dengan Al-Quran sebagai mukjizat, insya Allah melalui WA, dan diskusi kita melalui WA insya Allah. Akhirul kalam, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.